Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, dan salam budaya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Uni Wahyuni AH Ilaiweng dengan NIM A11121168. Saya dari kelompok 6 akan membacakan materi kami yang berjudul homogenitas. Nah, kali ini saya jadi pembaca materi yang pertama. Nah, langsung saja saya akan membacakannya. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya, khususnya untuk studi korelatif yang sifatnya prediktif. Model yang digunakan harus fit atau memang cocok dengan komposisi dan distribusi datanya. Goodness of fit model tersebut secara statistika dapat diuji setelah model prediksi diperoleh dari perhitungan. Model yang sesuai dengan keadaan data adalah apabila simpangan estimasinya mendekati 0. Untuk mendeteksinya agar penyimpangan estimasi tidak terlalu besar, maka homogenitas variasi ke kelompok-kelompok populasi dari mana sampel diambil perlunya diuji. Terus saya akan melanjutkannya. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang dimiliki variasi yang sama. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang teliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Contohnya, uji homogenitas adalah uji homogenitas. Banyak juga teknik atau metode perhitungannya. Yang populer adalah uji Levene test, Fisher F, dan Bartlett test. Nah, sekian dari materi saya. Akan saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Zahra, NIM A11121191. Uji homogenitas adalah produser uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama, atau himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Metode yang digunakan adalah yang pertama, uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan variasi yang sama. Sampel bisa berapa saja, karena memang uji Bartlett ini digunakan untuk menguji sampel kelompok lebih dari dua. Sampel digunakan menggunakan variasi S1 pangkat 2, S2 pangkat 2, dengan S3 pangkat 2. Yang kedua, uji Fisher atau disebut uji F. Uji DF dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Apabila yang akan diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. Yang ketiga, uji Levene data. Yang diuji dengan Levene tidak harus berdistribusi normal, harus kembali. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfila, NIM A11121164. Di sini saya akan membacakan materi kelompok saya, yaitu tentang uji homogenitas. Uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya adalah uji yang menilai adakah perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih. Untuk lebih jelasnya perihal uji homogenitas, silahkan baca artikel kami tentang uji homogenitas, yaitu uji Fisher atau uji F, dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang baik kita buat baik signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Berikut tahapan uji F yang biasa digunakan para peneliti, yaitu 1. Buatlah hipotesis. Buatlah hipotesis H0 dan HA. Sebagai hipotesis penelitian, H0 digunakan sampai akhir kriteria pengujian nantinya. Yang kedua, tentukan tingkat
signifikansi. Tingkat signifikansi yang standar dan biasa digunakan adalah A sama dengan 0% atau 0,05. Kesimpulannya yaitu kesamaan uji normalitas dan homogenitas berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara uji normalitas dan homogenitas hubungannya sama-sama sebagai asumsi atau syarat uji parametris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Puspolini dengan NIM A1112213 akan melanjutkan mempresentasikan materi dengan judul uji homogenitas. Pada bagian ini saya akan menjelaskan indikasi uji homogenitas. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas ataupun uji lainnya meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Berikut, uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara dua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen tes dan uji ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linear, homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat sebab uji regresi linear tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Berikut pada bagian B adapun materinya konsekuensi jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Maksudnya adalah masalah jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, yaitu yang harus dilakukan oleh peneliti juga berbeda-beda tergantung pada analisis hipotesis yang utama. Misalkan pada uji ANOVA, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown-Proustey dan Welch. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi pada uji independen, peneliti dapat menggunakan uji independen tes unique variance atau menggunakan uji independen Welch test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Safitri, NIM A1121172. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang homogenitas pada bagian uji homogenitas varian. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: mencari varian atau standar deviasi varian X dan Y dengan rumus-rumus uji Bartlett. Rumus uji homogenitas: 2. Mencari F hitungan dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Pembilangan S besar artinya varian dari kelompok varian terbanyak atau lebih banyak. Penyebut S kecil artinya varian dari kelompok dengan varian terkecil atau lebih sedikit. Jika varian sama pada kelompok, maka bebas tentukanlah pembilangan dan penyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dengan NIM A111211197. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Sela Safitri. Membandingkan F hitung dengan tabel F.2F tabel dalam Excel pada tabel distribusi F dengan yang pertama, untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK pembilang N-1. Yang kedua, untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N-1. Yang ketiga, jika F hitung lebih kecil dari tabel F.2F tabel dalam Excel berarti homogen. Yang keempat, jika F hitung lebih besar dari tabel F.2F tabel dalam Excel berarti tidak homogen. Contoh, data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada. Kemudian dicari F hitung. Dari penghitungan di atas diperoleh F hitung 2.81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang 10 kurang 1 sama dengan 9, DK penyebut 10 kurang 1 sama dengan 9, dan alfa sama dengan 0,05 dan F tabel sama dengan 3.18. Tampak bahwa F hitung lebih kecil tabel F.F tabel dalam Excel. Hal ini berarti data variabel X dan Y sama dengan homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyani, NIM A11121179. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Keterangan atau data yang telah terkumpul itu terlebih dahulu dipelajari, dianalisis atau diolah, dan berdasarkan pengolahan inilah baru kesimpulan dibuat. Pengumpulan data atau keterangan, pengelolaan dan pengambilan kesimpulan harus dilakukan dengan baik, cermat, teliti, dan hati-hati, mengikuti cara-cara dan teori yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang diberi nama statistika. Jadi, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Ada dua cara yang ditempuh untuk mempelajari statistika. Jika ingin membahas statistika secara mendasar, mendalam, dan teoritis, maka mata kuliah yang menaungi hal-hal tersebut adalah statistika matematika. Untuk mempelajari statistika matematika diperlukan pemahaman matematika yang dalam. Statistika matematika membahas segala penurunan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, menciptakan model dan bagian-bagian lainnya yang bersifat teoritis dan matematis. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan ialah kesimpulan homogenitas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.